Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker. Kali ini kita akan mengulas beberapa saham yang menarik dan saya pikir layak untuk kita tayangkan ya. Sebelumnya jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya sebutkan atau dengan ulasan saham yang sudah saya sampaikan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang ada linknya di deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita memulai. Ilustrasi dari apa yang ingin saya sampaikan adalah untuk pertama itu ada di IHSG. IHSG kali ini sudah sesuai dengan rencana kita ya. Terdapat area downnya di 6578 dan terdapat range 6759. Itu merupakan area sideways yang saya pikir dapat menahan pergerakan IHSG. Namun kali ini kita sudah dapat melihat apakah sudah ada uptrend di momentum bulan Juli. Kalau kita lihat momentumnya, kita tarik garis patahan tracknya, itu masih belum menyentuh dan hampir menyentuh ya. Area uptrendnya itu bergerak jika di atas di 6898. Di angka 6898 ini maka kita lihat area sideways-nya itu bisa terjadi di 6855 sampai 6898 yang merupakan area penahan untuk IHSG bergerak lebih lincah lagi. Akan tetapi jika dia tidak mampu naik atau breakout di area tersebut, maka kita layak pastikan dulu di area 6759 ini tidak terjadi apa-apa. Mengapa? Karena jika dia terkoreksi kembali, maka kemungkinan besar akan turun mencapai 6578. Oke, saham pertama yang akan kita ulas bersama yaitu adalah saham Mari. Oke, saham Mari di sini cukup menarik teman-teman. Untuk sobat Joker trader yang tertarik untuk TikTok atau taktik atau tektok, istilah-istilah untuk di saham gorengan itu bisa berkisar di area 63 untuk area buy di sini. Teman-teman bisa melakukan area buy di 63 dengan catatan range pembelian itu di 61 sampai 63 dengan penjualan di 67. Mengapa? Kalau teman-teman undurkan ke time frame 4 jam, di sini merupakan area range-nya kenaikan atau penurunan yang masih stabil ya, di angka 63 sampai 67 ini. Jika teman-teman bisa mendapatkan di area 62 atau di area 61, itu sangat menarik untuk melakukan pembelian di saham Mari. Untuk di posisi uptrendnya saya pikir masih belum ya untuk saham Mari, karena dari posisi MA50 dan juga MA20-nya ini masih cukup downtrend, dan saya pikir dengan range 1 minggu saja dia masih belum mematahkan tren turunnya, dan teman-teman bisa memantau saham ini untuk ya saya pikir entry di 63 dan menjual di 67. Untuk range slotnya saya pikir ya teman-teman tetap mengaktifkan mode money management yang terbaik ya untuk entry di saham Mari. Dan biasanya kalau teman-teman sudah membahas Mari, kita harus membahas saham salah satunya yaitu adalah ABA. Nah, untuk sama-sama saham Mahaka, saya pikir di ABA cukup menarik. Mengapa? Karena dari garis MA50 dan 20-nya ini sudah akan melakukan persilangan ke atas yang menandakan akan dimulainya untuk uptrend. Nah, kalau kita lihat dari range MACD yang menandakan dari sisi akumulasi, saya pikir ini sudah ada pertandaan untuk uptrend ya. Nah, teman-teman bisa tertarik untuk di saham ini untuk entry di area 91 sampai di area 89. Ini range cukup menarik. Jika teman-teman tidak dapat, saya pikir teman-teman bisa memperhatikan di area breakoutnya. Di mana area breakoutnya? Nah, area breakoutnya itu bergerak di area 92. Nah, teman-teman saya pikir angka 91 sampai 89 ini layak untuk dipantau untuk melakukan pembelian. Area range jualnya nanti di sini cukup berat saya pikir ya di area 99, karena di sini ada area sideways di mana di sini area akumulasi yang cukup menarik ya, karena sempat tertahan di bulan Juni
untuk pergerakan di area tersebut. Dan saya pikir ya saham Mari dan Aba ini sangat layak untuk diperhatikan. Selanjutnya kita akan membahas saham calon-calon masuk LQ45, yaitu adalah ADMR. ADMR sendiri ini sudah sesuai dengan yang saya ulas di grup sebelumnya. Itu kita entry di 875 sampai 840 dengan area breakout nanti itu di 930 sampai 9110. Dan tentunya untuk teman-teman yang sudah entry di area tersebut dan sudah swing, ya memang benar ada area penahan di 930 dengan 910. Kenapa ada area penahan? Karena saya di sini melihat area sideways yang cukup menarik yang menimbulkan banyaknya tail atau ekor. Dan saya pikir itu merupakan area demand. Posisi demandnya sudah dicoba ya sebagai area penahan dan terbukti lolos. Dan saya pikir itu akan diuji kembali. Jika diuji kembali, teman-teman bisa melakukan entry kedua kali di 930 dengan catatan sudah menjual sebagian untuk saham ADMR itu di 1005 karena merupakan target taking profit pertama kita. Selanjutnya taking profit kedua itu ada di 1335 dan area ini masih cukup berat untuk dijangkau. Kenapa? Dari sisi volume dari MACD sendiri itu sudah tidak menggambarkan akumulasinya masih bagus. Nah, teman-teman masih bisa lirik saham ini. Jika belum entry, teman-teman bisa memperhatikan area 930 sampai 910 untuk menunggu momentum pengumuman nanti ADMR ini masuk ke bursa LQ45 dan IDX 30. Biasanya saham-saham yang masuk ke LQ45 itu mendapatkan momentum 1 sampai 2 hari. Dan sekarang itu tanggal 15 Juli itu masih tanggal pertengahan. Nah, sembari menunggu sampai akhir bulan, saya pikir ada momentum untuk koreksi dulu. Jika koreksi, teman-teman bisa memperhatikan di area demand ini di 930 sampai 910. Selanjutnya, jika kita berbicara ADMR, maka kita harus berbicara Adaro. Nah, dari sisi Adaro sendiri dia sudah masuk area demand kita ya, yaitu di 2340 sampai 2130. Dari sisi akumulasi memang sudah cukup menarik, tetapi sudah mengalami penurunan yang tidak signifikan pula. Nah, ini masih kita jaga dulu ya. Mengapa kita jaga? Karena di sini ada gap yang teman-teman harus perhatikan. Di sini ada gap yang cukup menarik, saya pikir itu di angka 2370. Nah, jika teman-teman sudah melihat di angka 2370 ini wajib diperhatikan untuk waspada. Kenapa? Jika area permintaannya sudah terpenuhi, mungkin saja memang akan koreksi terlebih dahulu di area 2340 sampai 2130 untuk saham Adaro. Mengingat saham Adaro ini sebelumnya sudah menutup area penawarannya itu sebelumnya itu di area 2380. Karena setelah membagi dividen ya biasanya suatu saham itu akan drop jauh dan akan pullback di area permintaannya atau penawarannya. Area supply-nya itu ada di 2380. Nah, kemudian di sini ada posisi HRB yang menandakan 2370, 2380 ini merupakan area supply-nya. Dan saya pikir itu cukup menarik untuk dipantau. Jika sudah tertutup di area 2380 dan terjadi volume yang sangat signifikan dan tergambar dari MACD-nya, teman-teman bisa entry. Tetapi jika tidak menggambarkan, saya pikir teman-teman bisa masuk di range 2340 dengan 2130, entry dengan money management yang terbaik. Selanjutnya kita akan membahas saham gorengan, yaitu ada PAMG. Untuk saham PAMG sendiri ini cukup menarik ya, karena sudah membentuk area pullback. Dari analisa saya sebelumnya dia sudah masuk area entry kedua, yaitu di 91. Nah, teman-teman bisa entry di area 91 ini. Mengapa? Karena di sini ada merupakan area demand yang cukup besar di range 91 sampai 86. Nah, teman-teman bisa entry di area tersebut dengan catatan menjualnya di angka 96 dan 100. Dari sisi volumenya saya pikir sudah tidak cukup bagus karena menandakan koreksi atau penjualan yang cukup besar. Akan tetapi kalau kita lihat
palu terbalik ini menandakan bahwa adanya perlawanan dari sisi buyer kepada seller. Layak dipantau untuk saham ini ke depannya, apalagi besok ya. Untuk saham TikTok atau gorengan, teman-teman bisa entry di 91 sampai 86 dengan target penjualan itu di angka 96. Oke, dari 4 nih saham ini saya pikir layak untuk dipantau untuk besok hari, di hari Senin, dan keesokan harinya akan saya lanjutkan di saham-saham to date ya, untuk Sobat Joker Trader dan juga Sobat Achilles Joker di grup Stockbit. Saya pikir cukup sekian dengan ulasan saya. Saya ingatkan kembali, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya ada terdapat di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.